Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul atau Nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ulul Azmi, maksud Ulul Azmi adalah adalah Rasul atau Nabi yang memiliki ketabahan hati. Maksudnya adalah Nabi dan Rasul memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang diturunkan. Dan juga para Rasul dan Nabi tidak gentar terhadap perlawanan atau reaksi hebat yang diberikan kepada orang-orang kafir saat menentang perlawanan pengajaran yang diberikan kepada mereka. Gelar Ulul Azmi yang diberikan kepada Rasul ada 5, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad. Sekian dari saya penjelasan Ulul Azmi yang sesingkat-singkatnya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, langsung. Dah, sudah nyambung. Langsung dah. Jangan suara, tes. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Novel Aroid dari kelas 8B. Ingin menerangkan tentang beberapa nama-nama nabi
atau lebih dikenal Nabi dan Rasul. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah serta memiliki tugas untuk menuntun jalan orang-orang Islam menuju jalan yang benar serta memperingatkan orang-orang yang tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi dan rasul ada 25. Nabi pertama yaitu Nabi Adam, kedua ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh. Ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, terus Harun, Zulkifli, ada Daud, terus Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Habis itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan pengertian makna Nabi dan Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Sebutan Nabi dan Rasul adalah bagi manusia pilihan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ajaran atau risalah kepada umatnya. Biasanya sering disandingkan secara bersamaan. Kata Nabi berasal dari kata nabah yang berarti dari tempat yang tinggi. Orang yang berasal dari tempat yang tinggi biasanya memiliki penglihatan ke masa depan, atau biasanya disebut oleh penglihatan pada masa depan. Demikian, maaf jika bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Salma dari kelas 8B. Perkembangan ilmu pada zaman Bani Abbasiyah. Pada zaman Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dasar masuk dalam kategori ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang cara perolahannya bukanlah wahyu melainkan akal. Yang kita pelajari dalam ilmu filsafat adalah kedokteran, astronomi, matematika, kimia, fisika, mata kimia, dan lain-lain. Beberapa faktor yang mendukung dalam membentuk peradaban Islam pada masa ini adalah asimilasi budaya antar bangsa, yaitu gerakan penerjemahan, gerakan penerjemahan yang dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Khalifah Al-Ma'mum. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siap ya, maju. Baikku. Sakinah Kamila Salma. Sabar. Ayo. Cepetan. Tunggu bisa terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kamila Firsakinah dari kelas 8B.
Bangsa-bangsa yang telah memberikan sahamnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam adalah pertama, Persia dalam bidang pemerintahan, filsafat, dan sastra, dan India dalam bidang kedokteran, ilmu matematika dan astronomi, dan Yunani dalam banyak sekali bidang ilmu, terutama logika dan filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Syakina dari kelas 8B. Aku di sini mau bercerita sedikit tentang masa Abaniyah. Abu Ja'far, beliau pendiri dinasti pada masa Abaniyah dan beliau adalah khalifah di sana. Beliau bekerja bersama temannya dan beliau memindahkan ibu kota ke kota Baghdad dan membangun lagi daerah-daerah yang memindah daerah-daerah yang telah berpergi dari pusat pemerintah. Mungkin singkat saja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, ojo dari pakaian ya, ceramah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian husnuzon. Pengertian husnuzon artinya berbaik sangka. Lawan katanya adalah suudzon yang artinya berburuk sangka. Berbaik sangka dan berburuk sangka merupakan bisikan jiwa yang yang bisa diwujudkan melalui perilaku, yakni ucapan dan perbuatan. Pengertian husnuzon juga dapat diartikan sebagai sikap mental terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Sehingga perilaku husnuzon juga dapat dikatakan sebagai sifat yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang amal soleh. Amal soleh itu seperti amal soleh itu pekerjaan yang benar. Amal soleh itu seperti kayak buah dari keimanan, atau dengan kata lain, amal soleh itu adalah cerminan dari kualitas-kualitas keimanan seseorang. Lalu dalam risalah Islam, amal soleh itu adalah pekerjaan yang baik dan sesuai menurut standar nilai Islam yang dapat mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Terus amal soleh itu bermakna amal kebaikan, sedangkan tiadanya atau terhentinya adalah kerusakan atau bisa disebut dengan fasad. Lalu amal soleh itu juga diartikan sebagai bermanfaat dan sesuai. Amal soleh itu seperti pekerjaan yang jika dilakukan maka suatu kerusakan itu akan terhenti atau menjadi tiada, atau juga bisa diartikan sebagai segala perbuatan yang dengan melakukannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan amal soleh itu sebagai segala pekerjaan yang bermanfaat baik bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Lalu
Kebalikan dari amal soleh itu adalah amal sayyi'ah, seperti amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Ahli tafsir Az-Zamakhsyari mengartikan amal soleh itu sebagai segala perbuatan yang sesuai menurut dalil akal, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh adalah belajar dengan tekun. Amal soleh tidak hanya selalu digambarkan untuk segala amal ibadah yang menyangkut keagamaan saja, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Amal soleh juga terdapat dalam amalan muamalah, hubungan antar sesama manusia, dan siasa hubungan dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh aktivitas manusia yang baik dan juga dilandasi dengan keimanan Allah termasuk dalam kategori amal soleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anania. Anania artinya sikap orang yang mementingkan dirinya sendiri. Bahasa populer yang biasanya disebutkan adalah egois. Adapun orangnya disebut individualis. Sikap anania dapat ditemukan dengan sangat mudah. Misalnya, mereka banyak yang tidak kenal dengan tetangganya. Mereka juga tidak peduli dengan kejadian yang menimpa oleh tetangganya. Yang penting bagi mereka hanyalah kekayaan dan kesenangan pribadi. Contoh perilaku anania dalam kehidupan sehari-hari adalah orang kaya yang tidak mendermakan, orang yang perokok, orang yang tidak mau peduli dengan keadaan orang lain. Bahaya anania. Kita telah mengetahui bahwa sikap anania adalah sikap yang mencela. Allah sangat mencela orang-orang yang memiliki sikap anania. Sikap ini dapat juga menyebabkan kita dijauhi oleh teman-teman dan bisa juga dijauhi oleh tetangga-tetangga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu hasad. Jadi hasad itu berasal dari kata hasud yang berarti iri dengki ataupun iri hati. Jadi hasad itu tumbuh di hati seseorang yang jadi bahasa halusnya tuh dia tuh tumbuh di hati orang yang kadang dia tuh nggak suka kalau misalnya orang lain tuh dapat pencapaian yang lebih besar daripada dia. Jadi kalau misalnya dia lihat orang yang lebih beruntung, kebetulan lebih beruntung dari dia dia tuh nggak suka, dia tuh merasa disaingi. Jadi hasad juga biasanya didasari oleh berasal dari sikap yang membesarkan diri ataupun sombong. Jadi awal mulanya hasad ini juga gara-gara dia itu kayak nggak mau gitu lihat dia tuh tersaingi, jadinya dia jadi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitara Sahda Farzana dari kelas 8B. Hari ini saya akan membahas bab tentang ghibah.
Gibah ini artinya adalah menggunjing orang lain dengan sesuatu yang ia tidak suka meskipun yang dibicarakan itu adalah sebuah fakta. Menurut Yusuf Qaradawi, gibah itu adalah ambisi untuk menghancurkan orang lain. Ia juga ambisi untuk menodai harga diri, kemuliaan, kehormatan seseorang ketika orang yang dituju ini sedang tidak ada. Dan gibah ini juga menunjukkan bahwa sifat pelaku yang gibah ini itu pengecut, karena gibah ini sama dengan menikam dari belakang. Menyebutkan aib seseorang ini akan disebut gibah jika tujuannya adalah untuk mencerca, terus menghina, dan untuk merendahkan martabat seseorang itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 8B. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku atau sikap namimah. Namimah adalah perilaku mengadu domba. Contoh perilaku namimah yaitu menjelek-jelekkan orang lain untuk menjatuhkannya. Sikap namimah termasuk dosa besar. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamin, yang artinya dan janganlah kamu mengikuti orang yang bersumpah lagi hina, yang mencela dan juga yang kesana kemari menghamburkan fitnah. Ada tiga bahaya sikap namimah, yaitu yang pertama tersebarnya fitnah, timbulnya kekacauan, yang ketiga timbulnya permusuhan. Ada satu cara untuk kita berhenti percaya dengan sikap namimah, yaitu jangan mudah percaya dengan omongan orang-orang lain atau termasuk gosip seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jual beli. Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran mutlak. Dalam syariat Islam, jual beli adalah menukar harta tertentu dengan harta yang lain, dengan pengertian menukar hak milik dengan hak milik yang lain. Transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Salah satu rukun jual beli ialah dilakukannya ijab kabul. Adapun ketentuan akad yang mengharuskan adanya keridhaan dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arti dari jujur. Jujur artinya memberitahukan sesuatu dengan sebenarnya. Seseorang dapat dipercayai oleh orang lain jika perbuatan dan perkataannya sesuai, berkata selalu benar, serta memberikan penjelasan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahil Priyo Liviranto dan saya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya apa itu zikir. Zikir itu adalah perlakuan saat kamu berhubungan dengan Allah. Maksudnya berhubungan di sini adalah berinteraksi atau mengingat Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang puasa sunnah. Selain disuruh puasa wajib, kita juga disuruh untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah bisa dilakukan di hari biasa. Puasa sunnah juga sama seperti puasa wajib, seperti melakukan sahur dan puasa sampai maghrib. Dan puasa sunnah juga dilakukan dengan apa sih? Dilakukan dengan tenang dan sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, jadi bagi seorang muslim hal-hal yang harus dia harus dia miliki agar dia dapat berpuasa, yaitu dia harus Islam secara penuh dan dia juga harus baik. Artinya dia harus sudah cukup berumur untuk bisa berpuasa, dan juga dia juga harus berakal sehat. Artinya dia tidak dalam keadaan mabuk atau seperti dia menjadi gila gitu loh. Dan ada beberapa lagi sih sebenarnya, tapi aku lupa. Dan lanjut kita ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa selain makan dan minum, yaitu adalah ketika kehilangan akal sehat atau mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, seperti bagi wanita seperti darah haid atau darah setelah melahirkan. Nah, wanita seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia harus menggantinya di lain hari berikutnya. Dan dan mungkin itu aja sih seingatku. Ya udah, mohon maaf ya jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ertiza Zuka Faisananto dari kelas 8B kelompok 5. Puasa kafarat karena tidak bisa melaksanakan sumpahnya atau nazar dikarenakan suatu hal yang menghalanginya. Bagi seorang muslim yang tidak bisa melaksanakan puasa kafarat, maka akan dikenakan denda puasa kafarat selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenzo Alfa Rizky Blaugrana Sugama, saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang ilmu tafsir. Peletak dasar atau kaidah ilmu tafsir telah dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud pada masa Bani Umayyah. Kemudian pada masa ini ilmu tafsir dikembangkan dengan dua metode, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Beberapa ulama masyhur yang lahir dari ilmu tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari dan Abu Muslim Muhammad bin Baut al-Isfahani. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wajib Pratio dari kelompok 7 yang mempresentasikan tentang ilmu hadis. Pada hadis Abbasiyah, banyak ulama hadis yang terkenal, diantaranya yaitu Imam Bukhari dengan karyanya As-Sahih dan Imam Muslim dengan karyanya As-Sahih Al-Muslim, Abu Dawud dengan karyanya Sunan Abu Dawud, Tirmizi dengan karyanya Sunan At-Tirmizi, dan Nasai dengan karyanya Sunan Nasai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Al-Naran Harim Maulana dari kelompok 7. Akan membahas tentang ilmu fiqh. Ilmu fiqh pada masanya sangat berkembang dengan salah satu ulamanya yaitu Ahmad bin Hambal pada 780 sampai 855 Masehi dengan kitabnya yaitu Al-Hasnab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Deta Rafadil dari kelas 8B kelompok 7 ingin menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu yang berkembang pesat pada masa ini. Inti ajaran ilmu tasawuf beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesenangan dan perhiasan di duniawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.